Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kita akan masuk ke part 2 untuk kupas tuntas soal SKB sesuai dengan FRU juga kisi-kisi untuk pedagogik guru ya, untuk part 2-nya. Dan jangan lupa untuk lihat part satunya, jangan sampai kelewatan ataupun sangat ketinggalan ya. Karena nanti buat kalian yang ketinggalan mungkin bisa lihat di kolom deskripsi, nanti ada linknya di bawah, silahkan klik ya. Soalnya nanti kalau misalnya nggak dari sana, nanti lupa lagi. Ini kok tiba-tiba kayak gini, nggak akan nyambung ya. Baik, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Oh ya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya. Silahkan klik dulu supaya nanti kalian tahu notifikasi untuk video aku yang terbaru ya. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, ini adalah kita masuk ke tema atau konteks untuk cara mengatur kondisi kelas ya. Pak Didi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa di dalam kelas. Atau yang D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Atau yang E. Ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi ini adalah tentang kausalitas ya, efek kausalitas. Jadi tunjukkanlah akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi. Jadi nanti bagaimana dampaknya kalau misalnya kamu itu salah bergaul misalnya, atau mungkin kalau karena di sini kasus kesulitan belajar ya, jadi mungkin kesulitan belajarnya mungkin karena dia tuh belum bisa membaca. Nah, belum bisa membaca berarti dihubungkan nanti kalau kamu nggak bisa baca ya kan, nanti kamu nggak bisa naik kelas gitu kan. Nah ini jadi kausalitas, hubungannya dengan kausalitas ya. Silahkan dibaca untuk keterangannya di bawah ya, sudah ada. Baik, lanjut ke nomor selanjutnya ya. Ini nggak saya garis nomor ya. Cara mengatur kondisi kelas. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar yaitu bakat khusus tidak sesuai dengan bidang tertentu. Atau yang keempat, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa. Adalah pernyataan yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B ya, karena ini dalam diri siswa, sehingga nomor 1 dan 3 itu berasal dari dirinya sendiri gitu ya. Karena ini bakat, kemudian faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang tidak dialami siswa, berarti berkaitan dengan psikologinya, psikologi siswa ya. Kalau untuk yang nomor 2, kapasitas belajar, tingkat kecerdasan, itu sebenarnya bisa diasah kan dari luar. Kalau tingkat kecerdasan itu kan mungkin dia belum mengalami perkembangan ya kan. Ini kapasitas belajar tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Kemudian yang keempat, populasi siswa nggak akan pengaruh ya kan, nggak akan pengaruh. Tapi kalau di sini penyebab kesulitan belajar yang bersumber nomor 3, bakat ini lebih dominan ya daripada yang 2 ini. Karena kalau ini tuh sebenarnya berdasarkan tingkat perkembangan dan juga pertumbuhan. Mungkin bisa dipelajari tentang teori pertumbuhan ya. Gitu. Lanjut ya. Teori belajar. Nah, ini tentang teori belajar. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran berbasis apa? Nah, A. Kognitivisme, B. Behaviorism, C.
konstruktivisme atau dehumanism. Ini saya kok campuran bahasanya ya. Maaf. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi dari sini saya paparkan semua untuk pengertian teori belajar, ada behavioristik, kemudian kognitivis, kemudian humanistik, kemudian konstruktivisme gitu ya. Nah, karena di sini itu berbasisnya adalah konstruktivisme karena apa? Di sini jadi tidak hanya fakta-fakta ya. Jadi siswa itu tidak hanya diajari dengan teori saja, tetapi siswa itu juga harus mengaplikasikannya dalam ke dunia nyata gitu maksudnya ya. Jadi di sini adalah penyelesaian masalah berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, portofolio, uji kompetensi dan uji komprehensif. Itu semuanya nanti merujuk kepada arah untuk berpikir secara aplikatif gitu ya. Nah, ini membekali murid tidak hanya fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Kemudian berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik. Ini sebenarnya ciri-cirinya kurang lengkap sebenarnya, tetapi karena ini ada kata-kata diarahkan tidak hanya fakta-fakta, ya kan? Berarti ini sudah tahapnya sebenarnya sudah pada bentuk yang nyata, tetapi belum diaplikasikan. Nah, oleh karena itu, karena konstruktivisme ini mengarahkan siswanya untuk bisa aplikatif karena di sini ada juga ujian komprehensif ya kan, berarti semuanya terlibat seperti itu secara keseluruhan ya, komprehensif menyeluruh. Baik, lanjut ke PTK. Nah, ini PTK nih ya. Ibu Ida, seorang guru SMK, sedang asik berdiskusi dengan teman sejawatnya tentang susahnya menyampaikan materi biologi yang penuh dengan istilah Latin kepada siswanya. Dia merasa siswa sangat sukar menghafal istilah asing tersebut. Ia meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswanya. Dilihat dari langkah-langkah PTK, Ibu Ida sedang berada dalam tahap apa? A. Identifikasi masalah, B. Analisis masalah, C. Merumuskan masalah, atau D. Merencanakan perbaikan. Ya, jawabannya adalah yang D ya, merencanakan perbaikan ya. Karena Ibu Ida itu menemukan siswanya itu sangat sulit menghafal, jadi harus melakukan perbaikan supaya mereka itu paham. Ya, cara bisa menghafal maksudnya. Oke, lanjut ya. Masih PTK, melihat hasil latihan siswa, Ibu Sutari menjadi kaget karena hanya 10 dari 30 siswa yang mengerjakan latihan matematika dengan benar. Ibu Sutari mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi ketika ia menjelaskan penggunaan rumus matematika dalam memecahkan soal. Ia ingat, ia mencontohkan penggunaan rumus dengan mengerjakannya sendiri di papan tulis. Nah, berarti nggak ngajak siswanya untuk kerjain kan? Ia kemudian merenung kembali mengapa ia tidak meminta siswa yang mengerjakannya ke depan. Ia ingat pula siswa yang duduk di deretan belakang ada yang bermain ketika ia mencontohkan penggunaan rumus di papan tulis. Dari segi langkah-langkah PTK, langkah mana yang sedang dihayati oleh Ibu Sutari? A. Mengumpulkan data, B. Menganalisis data, C. Melakukan refleksi, atau D. Merencanakan perbaikan. Ya, jawabannya adalah yang C ya, refleksi. Karena suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran ya, setelah proses, ingat. Itu adalah namanya refleksi ya, dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung. Baik, masuk ke kasus pembelajaran. Ini agak panjang ya kasusnya. Kasus pembelajaran Ibu Ani, guru bahasa Inggris kelas 12 di SMK Negeri 8 Panderman, mula-mula menjadi risau karena hanya 10 dari 40 siswa di kelasnya yang mampu menjawab dengan bahasa Inggris jika mengajukan pertanyaan. Siswa lain selalu diam kalau ditanya dan berpura-pura tidak mendengar pertanyaan guru. Ibu Ani sering kesal dan melanjutkan pelajaran tanpa menghiraukan anak-anak yang tidak mau menjawab tersebut. Jika tidak ada yang menjawab, Ibu Ani biasanya meneruskan pelajarannya dengan meminta para siswa membaca wacana yang ada dalam buku pelajaran, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di bukunya secara tertulis. Jawaban siswa diperiksa bersama-sama sambil sesekali memberi perhatian pada grammar jika siswa salah menulis jawabannya. Dengan cara ini, Ibu Ani pun melupakan kerisauannya. Keadaan ini berlangsung sepanjang semester, tidak
tanpa ada upaya perbaikan. Hasil tes bahasa Inggris para siswa sedang-sedang saja karena tes yang diberikan berupa tes pemahaman bacaan dan grammar. Namun, ketika ada tamu asing yang kebetulan berkunjung ke SMK tersebut, tidak seorang pun dari siswa Ibu Ani yang berani menjawab pertanyaan tamu tersebut, apalagi bertanya. Hal ini menyebabkan Ibu Ani dipanggil oleh kepala sekolah dan diminta untuk berupaya agar para siswa mampu berbahasa Inggris, meskipun yang paling sederhana. Kejadian ini membuat kerisauan yang dulu pernah muncul yang dirasakan kembali oleh Ibu Ani. Masalah yang terjadi dalam kelas Ibu Ani dalam kasus pembelajaran di atas dapat digolongkan sebagai masalah yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut kecuali A. Strategi pembelajaran, B. Sumber dan media pembelajaran, C. Evaluasi hasil pembelajaran, atau yang D. Motivasi belajar. Ya, kalau dilihat dari bacaannya tadi, Ibu Ani tidak menggunakan media sama sekali kan? Ya kan? Karena tidak menggunakan media pembelajaran sama sekali. Kemudian sumbernya pun hanya dari buku itu, gitu kan. Jadi di sini yang tidak bermasalah ya. Maksudnya yang bukan merupakan masalah kecuali adalah sumber dan media pembelajarannya, karena memang tidak menggunakan media sama sekali di situ. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Jadi ini jawabannya yang B. Sebenarnya masuk ke refleksi pembelajaran di sini. Komponen apa? Hal-hal yang perlu dikoreksi sebenarnya ya. Masuk masih di kasus pembelajaran juga PTK. Ini ada 3 soal. Jadi dari kasus yang tadi, masih dari kasus yang tadi, agar penyebab masalah yang terjadi dalam kasus yang di atas tadi Bu Ani tadi ya, itu antara lain sebagai berikut kecuali apa? A. Latihan berbicara tidak mendapat tekanan. B. Ibu Ani tidak memberi perhatian khusus kepada siswa yang tidak mau menjawab. C. Ibu Ani tidak menggunakan lab bahasa ketika mengajar. Atau yang D. Kemampuan berbicara siswa tidak dinilai. Ya, akar penyebab masalahnya itu kenapa? Ya. Nanti akan saya kasih jawabannya. Kita langsung lanjut ke soal selanjutnya dulu ya. Jika Ibu Ani ingin memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya melalui PTK, pilihan rumusan masalah PTK yang paling tepat untuk kegiatan PTK yang dilakukan Ibu Ani adalah apa? A. Bagaimana cara memberi latihan berbicara dalam bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 12 SMK? B. Apakah kemampuan berbicara dapat dilatihkan secara intensif dengan memanfaatkan laboratorium bahasa? C. Bagaimana mengaktifkan siswa dalam berbicara? Atau D. Apakah sumber belajar dapat mendorong siswa berlatih berbicara? Ya, silakan simpan jawaban Anda. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda yang menjadi Ibu Ani, tindakan perbaikan mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah dalam kasus pembelajaran di atas? A. Guru selalu menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar dan tidak mau menerima jawaban dalam bahasa Indonesia. B. Guru memberikan latihan berbicara dalam bahasa Inggris secara terpadu dengan mendengarkan, membaca, dan menulis. Atau C. Guru meminta siswa selalu menjawab dalam bahasa Inggris. Atau yang D. Guru memberikan latihan mengucapkan kata dengan benar. Ya, baik ya, kita langsung jawab. Kita kasih jawabannya adalah yang pertama, itu adalah akar penyebabnya masalahnya karena adalah kecuali ya. Ini ada kata-kata kecuali. Kecuali karena Bu Ani tidak menggunakan lab bahasa ketika mengajar. Karena memang di bacaan tadi tidak ada kata-kata bahwa Bu Ani menggunakan lab bahasa, ya kan? Itu. Jadi bukan itu masalahnya. Ya. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah yang A, jawabannya adalah bagaimana cara memberi latihan berbicara dalam bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 12 SMK. Yang namanya PTK itu pertanyaannya adalah berupa 2. Kalau nggak mengapa, biasanya bagaimana. Atau biasanya apa ya. 3 itu yang digunakan karena bersifat kualitatif. Tapi kalau misalnya kuantitatif itu bisa berapa ya. Atau kalau bagaimanapun nanti mungkin bersifat persentase ya, persentase. Atau kalau jawabannya mengapa itu berarti setelah hasil dari perhitungan ketika kuantitatif nanti ya. Kemudian untuk selanjutnya, soal selanjutnya adalah jika Anda menjadi Bu Ani, perbaikan mana yang paling tepat? Jawabannya adalah yang B ya, dengan memberikan latihan berbicara dalam bahasa Inggris secara terpadu. Dengan cara apa? Mendengarkan, membaca, dan juga menulis. Berarti memulai 3 keterampilan tersebut. Baik ya, ini selesai. Kemudian masuk ke model pembelajaran.
Peserta didik menikmati menciptakan model baru dan hal-hal praktis yang dihasilkan dari pengembangan pembelajaran dan konsep baru mereka merupakan proses berpikir apa? A. Konsent ini konsen Baik, masuk ke model pembelajaran ya. Peserta didik menikmati menciptakan model baru dan hal-hal praktis yang dihasilkan dari pengembangan pembelajaran dan konsep baru mereka merupakan proses berpikir apa? A. Concrete sequential thinkers, atau B. Abstract sequential thinkers, atau C. Abstract random thinkers, D. Concrete random thinkers, atau yang E. Operational concrete thinkers. Maaf ya, bahasa Inggris saya agak jelek banget ya. Bukan agak jelek, tapi memang jelek banget ya. Nah, jawabannya adalah yang apa ini? Ya, ini ya saya kasih pembahasannya. Jawabannya adalah yang D ya, concrete random thinkers. Ya, jadi di sini concrete random thinkers adalah yang ketiga ini ya. Kayak random concrete thinkers ini adalah anak yang bertipe RK atau random concrete itu adalah anak yang penuh dengan energi dan ide-ide segar. Nah, di sini model baru dan hal-hal praktis yang dihasilkan dari pengembangan pembelajaran dan juga konsep baru. Nah, jadi random concrete ya. Betul, maaf. Random concrete ya di sini. Kalau random abstrak ini berarti adalah pelajaran disajikan secara berurutan atau sistematis tidaklah menarik. Cara belajar ini tidak teratur dan penjadwalannya sangat menyiksa diri. Nah, ini mungkin bisa dibaca semua ya. Jadi ini adalah tentang model pembelajaran ya. Jawabannya adalah yang D ya. Lanjut. Oh, habis ternyata. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itu mungkin sudah selesai untuk part 1 dan part 2-nya. Silakan saksikan part 1 di link nanti yang akan aku kasih di deskripsi. Silakan klik linknya untuk masuk ke part 1. Dan juga untuk teman-teman semua jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dan juga klik tombol subscribe-nya supaya nanti tahu untuk notifikasi video aku yang terbaru ya. Dan untuk teman-teman dari bahasa Inggris mohon bersabar karena ini saya masih menyiapkan ya, karena saya basicnya bukan bahasa Inggris murni, jadi nanti saya akan siapkan dengan penuh mungkin saya nggak akan baca ya karena bahasa Inggris saya agak buruk, tetapi saya akan usahakan membaca saja yang penting-penting saja, tetapi dalam bahasa Indonesia tentunya. Baik, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.